KBR Inspiratif Terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR dan bersama saya Rizal Wijaya pagi hari ini yang dipersembahkan oleh YPA MDR, Yayasan Pendidikan Astra Michael Darussalim. Dan tema kita hari ini adalah semangat menuju kecamatan cerdas berprestasi. Baik saudara, dalam mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata, tidak ada daerah yang terlalu kecil untuk mendapatkan perhatian. Diperlukan dukungan dan upaya serius dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Satu di antaranya dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Astra Michael Darussalim (YPAMDR) yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan Indonesia dengan memberikan pembinaan bagi sekolah, guru, dan para siswa. YPAMDR juga melaksanakan program-program yang ditujukan untuk memperbaiki mutu pendidikan wilayah prasejahtera, salah satunya melalui program Kecamatan Cerdas Berprestasi. Nah, bagaimana YPAMDR melakukan pembinaan melalui program Kecamatan Cerdas Berprestasi dan kira-kira manfaat apa saja ya yang dirasakan dengan adanya program ini? Kita akan perbincangkan lebih dalam bersama dua orang narasumber yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom pagi hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama Mbak Herawati Prasetyo selaku Ketua Pengurus YPAMDR. Selamat pagi Mbak Hera. Selamat pagi Mas Rizal, selamat pagi para pemirsa, para pendengar Radio KBR di seluruh Indonesia. Selalu sehat ya Mbak. Amin. Baik, dan berikutnya Mbak Mei Andini, peserta Guru Muda Garda Depan GMGD Batch 2. Selamat pagi Mbak Mei. Selamat pagi Mas Rizal, selamat pagi semuanya. Selalu sehat ya Mbak Mei. Sehat puji Tuhan. Baik, dan yang jelas pagi hari ini siaran ini juga disiarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan kita juga live streaming melalui kbr.id serta live YouTube yaitu di channel Berita KBR. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, silakan Anda boleh bertanya tentang tema kita hari ini. Langsung telepon ke 0800 245 7893 ini nomor telepon bebas pulsa ya. Kemudian SMS dan WhatsApp di 0812 118 8181 atau live chat di YouTube channel Berita KBR. Baik, yang pertama saya akan ke Mbak Herawati nih. YPAMDR ini memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Semua orang sudah tahu dan kita juga sering banget mensosialisasikan melalui beberapa program kayak talk show seperti di pagi hari ini dan juga beberapa waktu yang lalu. Nah, ini khususnya di daerah prasejahtera ya Mbak ya. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi YPAMDR concern terhadap hal ini? Ya, kita mulai melakukan kegiatan ini mungkin dari tahun 2006 waktu itu ya Mas Rizal. Kita mulai dengan masuk ke daerah pertama kita itu daerah Luiliang. Sebenarnya kenapa kok kita konsentrasi di daerah prasejahtera dan di daerah 4T. Sekarang saya sebutnya 4T, tadinya tuh 3T ya. 3T itu bisa terdepan, terluar, dan tertinggal. Tapi sekarang saya tambahin lagi 1T lagi deh, terdalam. Karena salah satu binaan kita itu ada di daerah pedalaman yang masuk hutan di daerah Kalimantan Tengah dan Barito Utara. Nah, kenapa kok kita masuk ke daerah sana? Karena kita ingin pemerataan dalam pendidikan. Jadi supaya daerah-daerah terpencil yang daerah prasejahtera itu juga dapat mendapatkan pendidikan yang sama dengan daerah-daerah lain. Jadi kenapa kok akhirnya salah satu dari visi kita ini adalah memberikan meningkatkan SDM dan juga mewujudkan kemajuan pendidikan di daerah prasejahtera. Itu sih sebenarnya. Jadi memang kita dan tentunya ya sekolah-sekolah yang kita bina ini semuanya itu sekolah negeri, Mas Rizal. Jadi kita bekerja sama dengan Pemda setempat untuk memilih sekolah-sekolah mana yang akan kita ambil. Jadi benar-benar memang pada saat awal waktu itu 2006 memang sekolahnya itu masih di daerah prasejahtera, tapi sekarang mereka sudah berada di daerah yang bagus ya, di Bogor, di Luiliang. Jadi total binaan sekolah kita ini sekarang ada kurang lebih di seluruh kecamatan, maksudnya di Jawa, di Bogor, di Gunung Kidul, ada juga di Bantul, Lampung Selatan, juga ada di Kutai Barat. Terus kita masuk lagi ke Pacitan, Serang, Kupang, Rote Endau. Terakhir kita juga masuk di tadi yang saya sudah sampaikan di
Rote, Barito Utara, dan juga Kapuas. Ya, terakhir-akhir kita juga masuk di daerah, membantu anak perusahaan kita di daerah Majalengka. Jadi itu sih semuanya sampai hingga sekarang total sekolah binaan kita itu sudah ada kurang lebih 110 dengan seluruh guru binaan 1.500-an dan siswa kurang lebih 24.000 lah kurang lebih. 24.000 ya. Jadi memang kenapa kok kami didirikan? Kami ini sebenarnya bagian dari PT Astra International. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari PT Astra International itu, mereka mempunyai kontribusi sosial. Kontribusi sosialnya mereka itu ada 4 pilar, Mas Rizal. Jadi Astra untuk Indonesia Sehat, Astra untuk Indonesia Cerdas, Astra untuk Indonesia Kreatif, dan Astra untuk Indonesia Hijau. Nah, kami di Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim ini mengkhususkan untuk Astra Indonesia Cerdas. Ya, jadi benar-benar memang tujuan kami didirikan itu adalah fokus pada Indonesia Cerdas, gitu sih Mas Rizal. Latar belakang. Karena kan kalau masyarakat mungkin setaunya ya kalau Astra bergerak di bidang manufaktur. Astra mobil, Honda, iya betul. Motor gitu. Tapi nyatanya ada 4 pilar gitu ya. Ya 4 pilar itu kontribusi sosialnya. Jadi kontribusi sosialnya itu fokus terhadap 4 pilar. Baik. Nah, kalau kita sih memang YPA ya itu tadi. Jadi kita juga punya 4 pilar nih Mas Rizal, tapi 4 pilar kita beda. 4 pilar kita itu adalah pilar akademik, karakter, kecakapan hidup, dan seni budaya. Gitu. Baik. Jadi pembinaan kita ke sekolah-sekolah itu berdasarkan 4 pilar tadi semuanya. Dan ini sejalan juga dengan tujuan pendidikan pemerintah Indonesia gitu ya? Iya, betul. Baik. Salah satunya kan kemarin baru dicanangkan harus kepada karakter ya. Betul. Nah, ini kami sudah masuk. Jadi awalnya kami masuk itu selalu karakter dulu yang kami bina. Setelah itu baru nanti diteruskan ke akademis, kecakapan hidup, dan juga seni budaya. Dan mungkin Mas Riza, kita tuh masuknya dari SD dulu. Jadi kita masuk dari SD dulu di kecamatan setempat. Kita masuk biasanya kita masuk 5 SD dulu. Udah gitu, terus nanti baru setelah itu lulusan SD kita tuh bisa masuk ke SMP kita. Nah, setelah itu baru masuk ke SMK. Jadi kita sebutnya dengan sekolah eskalator. Baik. Gitu. Lalu proses penentuan daerah-daerah mana saja nih yang dianggap sebagai daerah prasejahtera atau daerah binaan gitu ya istilahnya ya. Ini sebenarnya dari YPA MDR sendiri atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain atau seperti apa sih Mbak? Ya, kita sebenarnya sih memang kita lakukan research ya, Mas Rizal. Jadi kenapa kok pada saat-saat awal memang kita masuknya waktu itu di daerah Jawa. Lalu kita masuk di Lampung Selatan. Tapi kita lihat bahwa memang yang membutuhkan benar-benar itu di daerah timur gitu. Jadi kita akhirnya masuk ke NTT. Ke NTT kita masuk ke Kupang. Terus setelah Kupang kita masuk ke Rote. Nah, Rote ini yang mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi karena gini Mas Rizal, biasanya kita kalau masuk ke satu kecamatan itu kita hanya ngambil 5 SD. Kita nggak ngambil seluruh SD di kecamatan itu. Kita hanya ngambil 5 SD, lalu kita bina setahun 2 tahun, kita masuk ke SMP dan SMK dan kita kerjasama dengan Pemda. Bukan kita yang menentukan SD mana, tapi kita sama-sama dengan Pemda. Kita melakukan survei, mana sih yang paling butuh dari seluruh SD-nya, itu biasanya datanya kita dapat dari Pemda. Dan kita memilih daerah-daerah yang indeks pembangunan manusianya itu di bawah 60 ya waktu itu kita. Jadi benar-benar memang kita seleksi banget dan kita kerjasama dengan Pemda dan Bupati setempat gitu. Baik, jadi intinya untuk pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia ya, tidak ada lagi daerah-daerah yang dianggap tertinggal, kemudian itu maunya kita sih. Betul. Semoga semuanya terwujud. Iya, karena sebenarnya gini, mungkin ini salah satu wujud dari cita-cita pendiri kita ya. Kalau misalnya Mas Rizal tahu kan kita Astra International kan didirikan oleh Om William Suryajaya. Nah, Om William Suryajaya itu waktu itu mencanangkan bahwa cita-cita PT Astra International ini adalah sejahtera bersama bangsa. Dan kita semuanya juga harus melayani dengan hati. Nah, untuk itu, maka dari itu kita masuk ke daerah-daerah prasejahtera untuk membantu pendidikan di daerah tersebut gitu. Baik. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah prasejahtera ini YPA MDR juga memiliki program yang dinamakan Kecamatan Cerdas Berprestasi. Nah, boleh dijelaskan lebih detail lagi nih mengenai terkait program ini?
Nah, gini, jadi kan kita tuh sebenarnya kan yang tadi saya katakan, Yang per kita biasanya kecamatan masuk ke satu lima sekolahan gitu ya? lima. Nah, tapi ini kita mau bikin kita mau coba sesuatu yang lain gitu ya. Jadi pada tahun 2018 waktu itu kita coba survei, lalu kita masuk ke Kecamatan Rote, ya Kecamatan Rote Barat. Di situ ada Kabupaten Rote Endau. Terus kita bicara dengan bupatinya, kita bicara dengan Deknis, kepala dinas setempat. Akhirnya kita jatuh kepada Kecamatan Rote Barat. Nah, Kenapa di Kecamatan Kecamatan Rote Barat? Ya, itu ada banyak faktornya tuh Mas Heeh. Rizal. Jadi kita mungkin dilihat dari sekolahnya, dilihat juga dari karakteristik daripada guru-gurunya, dilihat juga dari lokasinya, jangkauannya, semuanya itu merupakan bagian daripada survei kita. Nah, akhirnya kita jatuh kepada Kecamatan Rote Barat. Nah, lalu kita berembuk nih, gimana sih kalau misalnya kita ngambil seluruh kecamatan gitu. Biasanya kan kita hanya 5. Nah, khusus untuk Kecamatan Rote Barat ini kita mulai dengan semua sekolah. Dengan semua sekolah, sekarang kita sudah ada kurang lebih 15 sekolah ya di situ. Nanti kita ambil semua sekolah. Nah, ini kita punya program nih, kita punya program khusus namanya menjadikan mereka sebagai kecamatan cerdas berprestasi. Kita mau nih, insya Allah ya, doakan dalam 5 tahun sekolah-sekolah tersebut itu bisa menjadi sekolah unggul. Jadi kita punya berbagai program akselerasi terhadap daerah-daerah sekolah-sekolah yang ada di Rote Barat gitu. Jadi memang pada saat kita masuk itu 2018 tuh kita ambil 9 sekolah. Jadi 9 SD di Rote Barat itu kita ambil. Lalu kita ada 4 SMP, udah gitu SMK dan SMA. Jadi total sekolah binaan kita tuh sekarang kurang lebih 15 seluruh kecamatannya. Nah, kenapa kok kita pengen masuk gitu ke Kecamatan Rote Barat dan menjadikan mereka sebagai kecamatan cerdas berprestasi? Karena memang yaitu kita mau lihat bahwa kalau misalnya memang itu berhasil, paling enggak proses pengimbasannya tuh bisa lebih bagus. Oh iya, ini berhasil loh satu kecamatan semuanya. Kita lakukan hal-hal gitu. Kita coba kita kerjasama dengan masyarakatnya, kita sosialisasi program-program kita, terus kita juga melakukan akselerasi tadi yang seperti saya sampaikan, dan tentunya program-program yang kita lakukan ini agak beda ya dengan yang lain karena memang kita ingin dalam waktu 5 tahun sekolah-sekolah tersebut bisa menjadi sekolah unggul. Jadi kita tentunya kita harus berkolaborasi ya dengan Bupati dan dengan Pemda setempat. Sudah gitu kita juga harus melakukan pembinaan yang tadi saya sudah sebutkan 4 pilar tadi sudah harus ada tuh di Rote Barat. Terus kita kerjasama dengan komite sekolah. Kita ada satu program nih Mas Rizal di sini. Kita juga punya program yang beda dengan kecamatan lain. Itu kita punya suatu program yang kita sebut dengan Guru Muda Garda Depan. Wah, ini nih penasaran juga nih program Guru Muda Garda Depan. Salah satunya karena sudah menjadi narasumber kita pagi hari ini Mbak Mei sudah join ya. Iya, betul. Nanti saya akan cari tahu lebih dalam nih. Tapi boleh dijelasin sekilas terlebih dahulu nih mengenai program Guru Muda Garda Depan ini, Mbak Era. Nah, gini, jadi Guru Muda Garda Depan ini kita benar-benar memang rekrut mereka ya. Kita rekrut mereka dari universitas-universitas yang jadi mereka tuh sarjana pendidikan. Semua guru muda garda depan kita di Rote itu kebetulan kita ada 13. Ini baru kami kirim kemarin bulan Juli kemarin sudah mulai mereka di sana tuh 13 guru. Mereka itu adalah sarjana-sarjana pendidikan dari universitas terkemuka. Ada beberapa yang dari Universitas di Kupang, ya, Unwira dan Undana, Universitas Cendana. Terus kita juga ada di UKSW, ya, Universitas Kristen Satya Mandala. Jadi kita tuh rekrut dari mereka, kita pilih, banyak tuh pesertanya waktu itu. Terus kita pilih sampai akhirnya jatuh ke 13 guru muda. Dan ini sebenarnya Mas Rizal, kita nih udah yang kedua nih, batch kedua. Yang pertama kita sudah lakukan di tahun 2019. Cuman waktu itu karena pandemi kita kirim pulang tuh semuanya. Jadi ini nanti Mei mungkin bisa diceritakan nih, Mei merupakan batch kedua, tapi dia juga udah pernah ke sana tahun sebelumnya gitu. Jadi dia pengen balik lagi tuh waktu itu. Nah, apa sih sebenarnya Guru Muda Garda Depan ini? Kalau dilihat kan kita ingin seperti tadi saya sudah katakan pengen cepat nih kemajuannya di sekolah-sekolah di sana. Akselerasi ya. Jadi peran guru muda ini sebenarnya lebih kepada bantu kita ya untuk pendamping. Mereka sebagai
pendamping guru-guru yang ada di sana. Jadi menjadikan guru sekaligus tutor juga mereka gitu loh untuk membantu kepala sekolah dalam implementasi program-program yang kita juga berikan. Terus mereka juga bisa sebagai mitra sekolah ya. Jadi guru muda ini sebenarnya mereka bukan narasumber tapi sebagai salah satu mitra sekolah untuk tercapainya kemajuan sekolah ya. Jadi make sure sekolah itu maju, make sure sekolah itu mengerjakan apa yang kita sudah berikan. Jadi kan kita memberikan pelatihan-pelatihan tuh kepada sekolah itu. Jadi make sure aja bahwa semua guru-guru tuh mengikuti pelatihan-pelatihan yang kita sudah lakukan dan yang penting mengimplementasikan. Juga guru muda ini sebagai inisiator ya. Jadi mereka juga harus paham terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan dan informasi. Apalagi nih sekarang nih Mas Risa pandemi. Pandemi kan mempercepat mereka untuk digitalisasi ya. Jadi mereka tadinya guru-guru tuh banyak yang juga nggak tahu. Tapi sekarang karena memang proses KBM itu harus dilakukan secara daring, mau nggak mau mereka harus belajar tuh gimana menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan Google Classroom. Nah itu sebenarnya dia harus menyesuaikan gitu karena nah itu kita harapkan guru muda kita juga dapat membantu guru-guru di sana walaupun memang kita ada kendala sih Mas Rizal dalam hal network ya, daripada itu. Pasti banyak sekali tantangannya ya dalam menjalankan program-programnya nih. Tapi kita tahan dulu. Saya juga nanti akan cari tahu, penasaran sekali. Boleh diceritakan nih Mbak Mei Andini, Anda sebagai salah satu peserta guru muda garda depan ya, batch kedua ya. Dari 13 dia salah satunya. Karena kenapa kok kita pilih dia? Karena dia ini second time-nya dia nih ke Rote. Baik.